Selamat pagi pemirsa semuanya. Di pagi yang cerah ini kita berada di wilayah Salam Kanci, Bandongan, Magelang, di mana ini ada sebuah tanaman cabai yang menarik perhatian. Jadi tanamannya sangat bagus sekali di musim yang kemarau, menjelang kemarau ini dengan kekurangan air tentu saja, dan ini adalah lahan yang sangat tidak mendukung untuk ditanami cabai karena di daerah ini rata-rata itu orang menanam padi. Jadi ini adalah bisa dibilang satu-satunya tanaman cabai yang bisa tumbuh dan bisa tumbuh secara subur dengan buah yang sangat banyak di daerah yang gersang dan tandus. Nah, di sini kita mencoba untuk membuka rahasia dan beberapa trik tutorial cara menanam cabai di lahan yang notabene adalah bukan sentra cabai. Kita mau cari tahu bagaimana caranya mengantisipasi dari serangan hama dan penyakit, dan tentu saja adalah cara perawatan tanaman cabai supaya bisa tumbuh subur dan lebat seperti ini. Bisa diperkenalkan diri dulu, Mas. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo, nama saya Lutfan, saya petani cabai dari Salam Kanci, Bandongan, Magelang. Oh iya, ini Mas Lutfan ya, petaninya dari Salam Kanci. Nah, bisa diberitahu mungkin kepada pemirsa ini tanaman cabai rawit merek apa, mungkin jenis apa, Mas? Untuk cabai rawit ini saya menggunakan varietas Halbaru dari Halbanero. Halbaru ya, ini berarti tipenya adalah merunduk ya? Iya. Terus ada lagi mungkin di lahan yang satunya atau ada yang lagi? Ada lagi yang di atas itu kaliber, roket, campur, itu ada serasi juga. Oh, ada berapa macam-macam varietas ya. Jadi Mas Lutfan itu mencoba menggunakan banyak merek untuk uji coba di daerah yang belum banyak ditanami cabai. Mas, kita lebih baik kita duduk aja untuk supaya ngobrol ya, kita lebih jelas supaya untuk cari tahu bagaimana caranya menanam cabai di lahan tandus. Mas Lutfan, ngomong-ngomong ini tanamannya umur berapa? Ini sekitar 128 HST. 128 berarti 4 bulan ya? 4 bulanan. Sudah panen ya? Sudah panen ke 10. Ke 10. Dan kebetulan juga di sini ada yang sedang petik ke 10 kalinya. Kemarin yang pertama dapat berapa, Mas? Yang pertama itu cuma sedikit ya, kurang lebih berapa ya? Untuk kiloannya saya lupa. Tapi pas saya jual itu harganya pas lagi rendah-rendahnya. Oh, berarti pas panen itu pas harganya 16.000 per kilo. 16.000 per kilo. Sekarang mungkin agak naik ya? Sekarang lumayan, semalam itu nyampe 55 per kilo. Oh, 55.000 ya. Saya lihat juga ini kok yang merah sudah sedikit, berarti kemarin habis dipanen juga. Iya. Nah, untuk cabai Halbaru ini dari tengkulak atau pengepulnya itu, kalau untuk panen itu dia semburat merah, jadi tidak terlalu matang. Oh, jadinya minta panennya itu lebih hasil. Lebih hasil ya. Jadi interval maksimal itu 3 hari sudah panen. 3 hari harus sudah panen ya. Berarti ya. Ini beberapa ini kan pemirsa mungkin akan lebih tahu ya nanti bagaimana. Saya lihat ini di daerah ini kok tanahnya itu sangat tandus sekali ya, sangat gersang. Maksudnya warnanya juga merah. Mungkin ini termasuk tanah lempung tapi kok bisa bagus. Nah, terus ngomong-ngomong dari Mas, dari awal pembuatan bedengan ya, mungkin bisa diceritakan Mas, ini pakai manual apa pakai mesin, Mas? Ini pertama saya pakai mesin. Yang kedua itu saat pembuatan bedengan itu menggunakan manual, tenaga orang, cangkul biasa. Tanahnya keras sekali. Keras sekali. Kita bisa lihat. Terus pengairan, kayaknya nggak ada air juga, ini kering banget ini. Air ini lahan ini termasuk lahan tak ada hujan kalau di sini bilang ya. Oh. Tapi kita sudah buat berapa tandon, yaitu kolam air itu 2. Nah, saat air itu ada kita isi penuh. Oh. Jadi air itu ada tapi rebutan, pinter-pinteran kita baginya gitu. Oh, berarti ini ada pengairan cuma irigasi desa ya? Iya. Berarti cuma agak sulit lah ya. Agak sulit. Kekurangan air. Terus untuk pupuk dasar, Mas, mungkin bisa diceritakan, Mas, untuk digunakan setelah pembuatan bedengan apa aja? Pupuk dasar saya menggunakan dolomit, terus Novatek, KCL, terus Bluecron, yang terakhir itu ZA Jerman, Benmeyer. Dari NZA itu nitrogen ya, artinya kebutuhan nutrisi sudah terpenuhi. Iya. Itu dengan cara ditabur atau di gimana? Saya itu pertama ditabur di bedengan ya. Atas bedengan. Iya, jadi benar. pertama kita buat bedengan dulu. Setelah bedengan jadi baru ditabur. Baru ditutup. Iya. Sudah merata.
Oke, kan berarti untuk sistemnya adalah pupuk kandang mungkin pakai nggak? Pupuk kandang pakai cuma sedikit tapi Sedikit ya. Di lubang tanam apa ditabur juga? tabur juga. Tabur juga ya. Berarti untuk pupuk dasarnya menggunakan NPK plus pupuk kandang ya. Iya. Terus untuk masalah jarak tanam yang digunakan Jarak tanam ini kurang lebih 45 sampai 50 cm. 50 cm ya. Iya. Dengan mulsa Mulsa 120. 120. Tinggi bedengannya sekitar berapa Mas ini? Ini itu tadinya tinggi, Ah. tapi karena kemarin tuh pas awal-awal hujan jadi sempat ambles. Iya, iya, ambles. Karena karakter tanahnya di sini memang kayak gitu. Oh iya 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 ya. Berarti tadinya 50 cm kan? 50 cm Sekarang sekitar. tinggal sedikit kan? Anu ya, ambles. Ambles. Terus nah bisa diceritakan Mas masalah pemupukan mungkin dari awal itu mungkin berarti kan ini tadi diceritakan tidak ada air mungkin berarti pemupukannya dengan cara kocor atau gimana? Kocor dan spray Spray ya. Pupuknya lewat bawah, atas bawah. atas bawah. Kocornya pakai apa Mas? Kocor saya pertama itu menggunakan Solutus yang biru. Itu kan ininya tinggi. Itu untuk 20 liter saya pakai 1 sendok. Oh, 1 sendok. 1 sendok sedikit lebih irit. Terus ada tambahan lagi kadang pakai Blue Crown. Terus kayak Pak Tan itu NPK yang merah itu. Ya. Itu terus asam humat saya pakai. Terus Trichoderma sama kadang kalsium. Kadang kalsium ya, berarti macam-macam pupuk ya sudah digunakan. Terus interval pengocorannya Mas? Untuk pengocoran saya lakukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali harus ngocor. Per tanaman kasih berapa? Per tanaman itu kalau saya kan pakai selang ya. Itu sekitar takarannya ya 1 gelas ya. 1 gelas ya. Berarti untuk sistem pengairannya lebih banyak diarahkan ke kocor ya? Kocor, tapi untuk yang airnya 3 hari sekali, jadi nggak pakai pupuk. Oh, nggak pakai pupuk? Oh, air biasa? Air biasa. Bisa disiram? Dikocorkan. Oh, dikocorkan, berarti disiram lah ya untuk antisipasi piringan itu dengan cara disiram menggunakan air biasa 3 hari sekali, pupuknya 1 minggu sekali? 2 minggu. Oh, 2 minggu sekali. Kalau untuk spraynya baru itu saya seminggu kadang sampai 2 kali. Oh, spray. Tapi dengan apa saya bedakan kayak komposisinya. Oh, pupuk pakai? Kebanyakan saya pakai Benmeyer. Kayak yang apa itu yang kecil-kecil Fertilon. Oh, berarti nutrisinya dari daun juga ada? Daun ada. Jadi seumpama yang 3 hari pertama itu saya pakai Fertilon, Plasfoliar Kombi. Terus yang keduanya saya pakai Plasfolian Avanatur atau yang Druaminik. Terus saya mix lagi sama kalsium dan kalium. Nah, pokoknya banyak sekali ya. Berarti Mas Lutfan ini penyemprotannya juga rutin ya intinya? Rutin. Terus pakai obat-obatan hamanya apa Cem? Hamanya ya kayak Abamectin, Emamectin ya untuk ulat kayak gitu-gitulah standar-standar. Nah, untuk fungisidanya mungkin? Fungisida, Mancozeb, terus yang paling utama itu saya Jamurlang. Oh, Jamurlang ya. Azol, golongan azol ya. Golongan Jamurlang pakai. Jadi Mas Lutfan ini secara pengetahuan menanamnya ini sudah bagus ternyata. Jadi bisa apa namanya mensiasati bagaimana caranya lahan gersang ini ditanami cabai kok bisa tumbuh. Terus ini Mas Lutfan ngomong-ngomong ini sudah nanam cabai berapa kali Mas? Kalau di sini baru 1 kali. Baru 1 kali. 1 kali karena lahan percobaan. Di sini itu sebelahnya itu tadinya ditanam cabai juga, itu full 98 bule semua Gemini. Berarti memang di sini jarang ya? Jarang. Rata-rata daerah sini nanamnya apa berarti? Padi sama kalau ya paling singkong. Singkong ya? Berarti biasanya Mas di daerah ini tanami padi sama singkong. Mas Lutfan ini bisa dibilang adalah pertama kali ya? Pertama kali. Ya ada beberapa tapi ala aura, ibaratnya kalau orang Jawa gitu kan nanam tinggal, udah panen sedapatnya. Panennya nggak banyak. Ini adalah salah satu contoh mungkin ya bisa dibilang. Terus kalau kayak gini Mas, ada nggak tetangga yang kepingin nanam kayak Mas Lutfan seperti ini, ada nggak? Ya banyak banget. Karena kalau saya panen tuh pasti saya gelar tuh, saya taruh di depan rumah tuh orang pada nanyain, wah enaknya pas harga tinggi gitu kan, pada nanya gitu kan, harganya berapa dan segala macam. Terus saya bilang tuh yang penting kalau mau nanam cabai itu telaten, jangan terlalu banyak, terus interval berapa bulan tuh nanam. Jadi salah satu tanaman cabai itu ada yang kena harga gitu. Ya. Berarti ini memang
masyarakat di sini masih jarang ya. Masih jarang banget. Istilahnya kalau Mas Lutfan panen cabai itu do gumun istilahnya. Gumun. Loh, kok iso panen padahal tanahku ditanduri telo nggak jadi kok ini kok bisa panen seperti itu ya. Iya. Ada nggak yang terus tanya sampai detail berapa biayanya begitu, ada nggak? Iya ada. Tetap ada ya. Ada. Terus obatnya apa, anunya apa, ada juga orang yang minat untuk menanam. Ada, tapi kalau untuk nanam cabai itu orang pertama tuh takut dengan modal, Mas. Oh ya ya. Pasti gitu, karena ya kayak mulsa harganya mahal kan, pengolahan lahan, pupuknya juga mahal, jadi banyak pertimbangan kalau menanam cabai itu. Apalagi tanya di sini kan bisa dilihat kayak gini. Ya ya ya. Terus untuk berarti modal itu ini tanaman berapa ngomong-ngomong? Kalau untuk hal baru ini kurang lebih ya 1.000 batang ya kurang lebih ya. 1.000 batang. Jadi total luasan dengan tanaman yang merek lain mungkin ada? Merek lain ya sama, satu peta ini ya 1.000 batang, 1.000 batang, 1.000 batang. Berarti totalnya ada? Kurang lebih itu 4.500-an ya. 4.500-an, sekali tanam langsung 4.500 dengan apa namanya, gambling istilahnya. Jadi apa enggak itu belum tahu ya pada saat belum tahu. Yang penting mantep aja. Yang penting mantep aja. Dengan penanaman segitu kira-kira modal yang diperlukan berapa sebenarnya? Ya untuk saya boros-borosnya ya itu sekitar hampir 30 juta ya kurang lebih ya. 30 juta ya? Iya, karena kan lahan juga ngontrak dan kita juga beli kayak mesin semprot itu kita beli baru. Jadi yang membekas di situ modal awal. Oh, termasuk lanjaran. Ajir gitu kan baru. Itu sudah termasuk sama tenaga kerjanya? Tenaga kerja sudah. Sudah. Tapi belum termasuk tenaga panen ya? Belum itu sendiri. Karena awal-awal tuh saya terjun sendiri, Mas. Jadi yang ngocor itu mulai umur 0 HST sampai 60 tuh saya. Setelah itu kan saya udah nggak sanggup kan karena ada kesibukan lain. Saya bayar tenaga. Oh, bayar tenaga berarti kurang lebih kalau saya hitung itu 30 juta dibagi 5.000 katakanlah ya, itu sekitar 6.000 per batang. Iya. 6.000 per batang ya, kurang lebih segitu. 6.000 per batang. Nah, terus kemarin itu dapat berapa kilo terakhir petik? 3 hari sekali itu saya dapat naik turunnya itu sekitar 70-80 kilo dari 4.500 batang. Iya. Panenan keempat atau berapa? Itu panenan ke antara 67 ya. 67 ya, sudah mendapatkan 70 kilo. Terakhir dapat harga Mas? Yang tadi malam harga 55.000. Katakanlah di 70.000 aja sekali petik itu berarti 50.000, katakanlah 70 kilo kali 50.000 berarti dapatlah 3,5 juta ya. Iya. Bersih ya? Bersih ya, udah dipotong sama kerja yang 5 kilo katakanlah. Iya. Udah dapat 3,5 juta. Nanti bisa nggak kira-kira ini 10 kali panen? Ya bisa. Kalau lihat dari tanamannya bisa, karena setiap panen kita juga melakukan spray ya. Kocor juga kita rutin dari dengan penyiraman air biasa, dengan pupuk juga rutin. Ya pasti pertumbuhan bunga juga akan terus berlanjut. Nah, harusnya bisa ya? Bisa. Jadi kalau itu kan baru balik modal paling 10-an juta paling ya? Iya. Nah, 10-an juta masih kurang sekitar 20 juta. Ini nanti ditarget kepetikan berikutnya itu bisa awet mestinya ya. Terus gini Mas, ini kan saya lihat itu ada beberapa jenis merek ya. Saya keliling-keliling itu ada yang tipenya turun, ada yang tipenya naik, ada yang daunnya keriting, mungkin ada daunnya yang lebar. Itu Mas Lutfan itu pakai benihnya apa? Oh, saya campur-campur Mas. Yang untuk yang lahan ini hal baru. Terus atasnya itu saya pakai kaliber. Atasnya lagi ada roket, terus ada serasi juga. Oh, jadi banyak merek ya? Banyak merek campur. Jadi sekali nanam cabai langsung menggunakan banyak merek. Terus hasilnya mirip-mirip ya? Iya, mirip-mirip sih. Karena kan kalau benih dari pabrik itu udah diuji kualitasnya kan. Jadi kita lebih mantep lah gitu. Terus ngomong-ngomong ini Mas Lutfan itu kan pertama kali nanam cabai. Ini belajarnya itu dari siapa? Oh, saya banyak Mas. Saya tuh belajar dari ya yang lebih senior terutama ya.
Terus saya juga melek ini ya, perkembangan zaman. Kayak media sosial saya juga ngikutin. Oh, berarti di YouTube, Facebook, kayak TikTok saya juga ngikutin. Oh. Jadi saya pelajari, oh ini kayak gini caranya, kayak gini untuk hama seperti ini ya. Kita belajar terus lah. Belajar terus. Jadi ada mentornya ya? Ada mentornya. Terus juga dari grup-grup pertanian mungkin di Facebook, di YouTube, di apa? Ada juga. Terus ini Mas Lutfan, sampean itu melihat benih itu kira-kira fanatik nggak terhadap satu merek tertentu atau enggak? Kalau saya nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya. Yang penting itu perawatan sih. Yang penting perawatan tadi ya. Perawatan tadi yang kunci utama itu perawatan. Ya benih otomatis kan kalau dari pabrik sudah ya kita percaya kan sudah teruji lah. Tinggal perawatan saja. Tinggal perawatan saja. Terus ini Mas Lutfan, kalau misalnya itu ada nanti pemirsa itu pingin tahu, pingin membeli benih-benihnya itu bisa di mana, Mas? Nah kebetulan saya juga ada toko online kan. Oh, jadi Mas Lutfan itu buka toko? Buka toko juga. Buka toko tapi nggak itu? Nggak offline lah, lebih ke online. Oh, lebih ke online. Karena waktu terbatas juga kan, di lahan juga. Nanti bisa didapatkan di situ. Oh, ada ya? Ada, itu benih apa aja ada. Nama toko online-nya apa? Ontran Tani TV. Oh, Ontran Tani TV. Jadi saya lihat juga kemarin pernah juga di YouTube ada ya? YouTube ada juga. Oh, YouTube ada. Jadi untuk apa namanya promosinya itu lewat YouTube. Ya, kita promosi itu lewat media sosial, nggak cuma YouTube, TikTok, Facebook juga kita promosi. Oh, berarti untuk para pemirsa itu semuanya kalau mau beli itu bisa di tokonya Mas Lutfan ini ternyata punya toko. Dari tadi saya saya ajak ngobrol, ternyata kok pengetahuan tentang pertanian ini sangat tinggi sekali. Jadi memang istilahnya ini adalah petani gaul lah. Petani muda yang gaul. Jadi melek teknologi, juga punya toko juga, dan nanti bisa membeli di tokonya Mas Lutfan ya. Tapi namanya diulang lagi Mas, namanya Ontran Tani TV. Ontran Tani TV ya. Yeah. Mungkin di sosmed ada, di toko-toko marketplace juga ada Ontran Tani TV, mungkin bisa dicari lah untuk membeli jenis-jenis benih yang ditanam ditanam di daerah sini, di daerah Bandungan ini, dan terbukti hasilnya sangat bagus sekali. Mas, ini berarti sampean punya toko, terus sampean mau membuktikan sendiri apa yang dijual gitu ya? Iya, kalau ada produk baru, terus yang katanya itu yang tahan Gemini atau gimana, itu produktivitas tinggi, saya tanam sendiri, saya buktikan langsung. Jadi memang untuk sebuah pembuktian. Iya, jadi kalau nawarkan barang tuh nggak cuma kita modal katanya, lah ini loh kayak gini. Faktanya ada. Kalau mau dicek di lahan juga ada. Untuk lokasinya ini sekali lagi di daerah Bandungan ya. Nanti pemirsa juga ini adalah updatean video terbaru. Jadi pemirsa kalau mau belajar bisa langsung ke lahannya Mas Lutfan. Tapi ngomong-ngomong, di lahan ini setiap jam berapa Mas? Setiap hari di lahan apa? Kalau sekarang saya nggak terlalu sering ya. Paling seminggu itu bisa 3 sampai 4 sore. Karena kalau siang itu panas banget Mas. Oh ya. Paling kalau pagi sama siang tuh ada tenaga yang nyepray atau pas lagi metik ya metik. Tapi kalau malam dijaga nggak Mas ini? Kalau sini enggak sih ya. Aman ya? Insya Allah aman. Aman ya, nggak dijaga, tapi tetap nanti kalau mau menghubungi telepon mendingan lewat itu tadi ya, cari aja Ontran Tani TV. Lewat media sosial Ontran Tani TV nanti bisa. Beberapa kontaknya ya. Jadi ya ini para pemirsa, kita sudah ngobrol sekedar informasi singkat mengenai pengelolaan menanam cabai di lahan yang gersang ya. Ini kita sekarang mau cek langsung ke tanamannya masing-masing. Kita mau mencoba, mumpung ini ada Mas Lutfan yang mengerti masalah pestisida dan masalah pupuk, kita mau coba secara langsung mengambil detail gambar masalah hama dan penyakit tanaman yang sering ditemui pada tanaman cabai. Oke, yuk Mas Lutfan, kita mau nyari-nyari lahan yang terserang tanaman penyakit. Jadi ini pemirsa, di sini kebetulan ada tanaman yang layu ya. Mungkin ini bisa dijelaskan Mas secara dari segi Mas yang tahu, ini layunya kenapa Mas? Kalau ini menurut saya layu bakteri ya. Layu bakteri ya. Karena di sini tuh lahannya kering banget. Jadi kadang tuh kalau penyiraman tuh hampir kayak layu semua. Jadi untuk ini layunya karena kekurangan air gitu aja. Terus ini bisa nggak dicegah Mas? Kalau kayak gini bisa. Salah satunya bisa dikocorkan dengan menggunakan fungisida.
Oh, fungisida. Fungisida yang dipakai? Kalau saya biasa yang murah ya Mancozeb lah. Mancozeb ya. Ini jadi pemirsa, ini adalah contoh tanaman yang layu ya. Nanti kita mau cari tahu juga beberapa penyakit yang sering kita temukan pada tanaman cabai. Ya Mas, bisa cari lagi Mas, mungkin Mas. Ini Mas, ini ada juga nih Mas. Ini kenapa Mas? Ini Mas. Nah, ini. Nah, ini pemirsa. Nah, ini. Oh, ini juga ada nih. Ini juga Mas. Nah, ini kenapa Mas? ini salah satu penyakit yang umum ada di cabai, yaitu antraknosa. Antraknos ya. Ini berarti jamur. Ya? Ini penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu jamur. Nah, terus cara mengantisipasinya? Biasanya saya menggunakan kayak merek dagang Jamurlang, terus Mancozeb kayak gitu. Kita spraykan. Caranya disemprotkan ya. Ini sempat telat kita spray, jadi terserang hama. Oke, berarti ini jamur, terus kita jamur. cari lagi beberapa. Oh, ini ada. Oh, ini apa Mas? Nah, ini jenis kutu-kutuan ini. Bisa lihat. Ini jenis kutu-kutuan. Terus apa ya Bang? Nah, ini biasanya saya menggunakan rolling ya, imidor, imidacloprid dengan sama BMM Ates. Oh, Abamectin. Abamectin sama imidacloprid ya. Terus mungkin yang lain? Yang lainnya tuh paling ada lagi tungau dan trip. Oh, tungau dan trip. Oh, aku mau lihat trip. Trip itu seperti apa? Cari trip. Nah, ini salah satunya kalau telat kita mengantisipasi atau menanggulangi hama trip atau tungau, daunnya bisa menguning kayak gini. Ini awal-awal dia itu mengkerut keriting. Oh, awalnya ini tadinya keriting ya. Gejalanya awal kayak gitu. Tungau, terus pada akhirnya bule gitu aja ya. Bule. Orang sini nyebutnya bule. Kena bule. Ini kena bule karena kita telat dalam antisipasi penanganan hama. Jadi ini tadi sekilas untuk pembahasan hama dan penyakit ya. Tapi di luar itu ini saya lihat adalah buahnya sangat lebat sekali dan tanaman itu bisa tinggi seperti ini. Mungkin Mas Lutfan ada beberapa tips dan trik untuk bisa membuat tanamannya seperti ini Mas. Jadi Mas Lutfan, ini mohon maaf ya. Untuk bahan-bahan yang tadi Mas Lutfan sebutkan itu yang tadi udah dari Bungayar atau mungkin dari mana-mana itu kan di toko-toko itu sudah banyak ya. Mungkin Mas Lutfan itu ada nggak maksudnya obat tertentu yang masih jarang gitu di luar toko itu? Ada. Jadi awal-awal saya kocor itu saya menggunakan banyak bahan aktif atau komposisi. Tapi saya tuh terbantu dengan adanya Grigal ini. Ini Grigal Med karena ini sudah ada mix komposisinya, jadi lebih irit. Oh, jadi Mas Lutfan punya rahasia ini ya? Ini salah satunya. Ini bisa digunakan buat spray dan kocor juga. Ini untuk awal tanam. Oh, ini untuk awal tanam. Ini rahasianya untuk yang sudah pembungaan atau sudah buah. Oh, ini untuk yang buah. Jadi ini ada dua. Ini yang satu untuk awal tanam. Iya, yang ini sudah buah. Cara penggunaannya gimana? Ini bisa dikocorkan dan bisa juga dispraykan. Terus interval nyemprotnya sama dosis yang diberikan berapa Mas untuk kocor? Untuk kocor sendiri kan kita biasa 2 minggu sekali. Dan untuk spray itu biasanya untuk bahan ini kita lakukan seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Berarti seminggu kocor pupuk, seminggu kocor pupuk. Spraynya? Spraynya itu kita menggunakan ini seminggu sekali juga, karena yang seterusnya kan bahan aktif beda lagi. Oh, tapi berarti pengaplikasinya tetap bisa dicampur ya? Bisa dicampur. Bisa. Dengan pupuk lain juga bisa, dengan bahan lain juga bisa. Oh, berarti ini adalah salah satu rahasianya Mas Lutfan nanam cabai di lahan tandus. Mas Lutfan, ini lahan punya siapa Mas? Ini kebetulan punya kakak saya. Oh, ini bukan punya Mas Lutfan ya? Bukan. Jadi tapi ini masih satu daerah. Oh, satu lokasi ya? Lokasi ya. Ini dengan lahan yang sama, dengan bibitnya mungkin sama juga ya? Sama. Bibitnya sama ya, ternyata dengan perawatan yang berbeda itu hasilnya beda jauh sekali. Jadi perawatan dari Mas Lutfan itu mungkin nanti bisa ditiru ya untuk para pemirsa semuanya. Dari segi cara pengendalian hama, dari segi pengolahan lahan dan lain-lain. Mungkin bisa ditiru ya, karena ini sudah ada buktinya ya bahwa untuk benih yang sama dengan lahan yang berdekatan tapi perawatannya beda, hasilnya beda ya Mas ya? Beda banget. Beda banget ya. Jadi pemirsa, ini bisa dilihat ya di lokasi sekitar dari lahannya Mas Lutfan. Di situ ada tanaman ketela, terus ini juga di bawah-bawah ini ada mulsa yang belum ditanami. Tanahnya begitu kering sekali ya.
Terus ini juga di sebelahnya itu ada tanaman cabai rawit yang apa namanya, tidak terurus, tidak terawat. Jadi rata-ratanya itu untuk daerah sini memang masih jarang ya untuk menanam cabai, dan cara budidayanya adalah ala kadarnya. Kalau budidayanya seperti ini tidak akan panen dan nanti malah modalnya tidak akan kembali. Jadi untuk para pemirsa semuanya mungkin bisa meniru ya caranya Mas Lutfan dari segi pengolahan lahan, dari segi penggunaan benih dan cara mengatasi hama dan penyakitnya, supaya jangan sampai terjadi kita sudah menanam seperti ini hasilnya nol. Ya wes, berarti intinya adalah tadi benih yang digunakan itu, dari kesimpulan yang tadi saya ngobrol itu secara umum untuk benihnya itu rata-rata hampir mirip ya Mas. Hampir mirip. Bagus lah semuanya. Bagus semua. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana cara yang kedua itu adalah pengendalian hama dan penyakitnya itu harus benar-benar tepat ya, tepat, rutin ya. telaten lah, rutin ya. Terus juga ada juga pupuk ya, pupuk juga ingin dilewatkan. Jadi intinya untuk para pemirsa semuanya, untuk menanam cabai itu di samping ada benih, juga nanti ada perawatan, juga nanti ada pemupukan, dan ada juga pengendalian hama dan penyakitnya itu harus jalan jadi satu kesatuan ya. Harus bersinergi. Perawatan dan pengendalian hama penyakit itu menjadi penting dalam tanaman cabai. Oke, mungkin sekian dulu Mas waktunya dari Mas Lutfan. Mungkin saya mohon pamit, ini masih ada acara lain. Siap. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Waktunya. Buat para pemirsa semuanya, sekali lagi nanti kalau mau nyari kontaknya Mas Lutfan bisa di Ontran Tani TV ya. Untuk para pemirsa semuanya, bila mana video ini bermanfaat untuk para petani Indonesia, pemirsa bisa membagikan ya ke teman, ke saudara atau ke siapapun, supaya informasi ini lebih bisa bermanfaat untuk para petani di seluruh Indonesia. Salam pertanian Indonesia, salam Warta Tani TV.